Dari gini kami Lana Laura Alawi Samsudin menganjurkan kita untuk memuliakan para habaib, untuk mengikuti jejak para habaib, untuk dijadikan habaib itu sebagai orang yang menunjukkan kita terhadap jalan yang benar. Kemudian setelah Sayyidina Bilal adzan ketika sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tak tidak mampu meneruskan adzan saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal makarram wal afadil, para habaib, para alim ulama, wa nahussu bil dzikri al-habib Muhammad as-Sagaf, wa kadzalika al-habib Muzammil al-Haddad, wa kadzalika al-habib Alwi as-Sagaf, dan juga yang saya hormati dan yang saya cintai Laura Alwi Syamsuddin hafidhahullah wa ra'ah. Sesungguhnya kalau saya sendiri masih belum pantas untuk berbicara di depan kalian, karena masih ada yang lebih luas, baik dari segi pengalaman ataupun dari segi ilmu ataupun dari segi umur. Dan juga saya sendiri baru pulang dari Tarim, mungkin sampai saat ini perkiraan 2 bulan berada di Madura. Di antara nikmat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah sendiri mampu menjadikan di antara kita, dijadikan umat Nabi Ibrahim, ataupun dijadikan umat Nabi Lut, ataupun dijadikan umat Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita dan menagerkan nikmat yang luar biasa kepada kita, dan dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nabhani mengatakan bahwasanya 7 dari para anbiya itu dari nabi-nabi yang terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan nikmat ini ayyuhal ikhwan, nikmat bahwasanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad butuh terhadap syukur. Apa syukur itu? Ya, syukurnya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai para habaib, yaitu dzurriyyah beliau. Seperti yang sudah disampaikan oleh Laura Alwi Syamsuddin, bahwasanya seorang alim ataupun seorang faqih ataupun orang yang punya pengalaman tanpa ada sifat ad-da'wah tidak akan bermanfaat. Kalau saya sendiri, ketika kita berpikir, kalau kita berbicara tentang ilmu saja, bahkan iblis saja lebih alim daripada manusia, daripada kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang ilmu saja tanpa ada dakwah, tanpa ada tazkiyah ataupun akhlak yang mulia. Ada cerita seorang pemuda dari Kudus. Beliau sebelum masuk Islam oleh orang tuanya diberikan kemewahan yang luar biasa, diberikan paling baiknya, paling bagusnya libas, saub atau pakaian, diberikan paling bagusnya sandal, diberikan paling bagusnya minyak wangi. Bahkan dikatakan ketika beliau lewat di satu jalan, dikatakan marra min hahuna Mus'ab bin Umair. Beliau namanya Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islamnya, orang tuanya memberikan nikmat yang luar biasa.
Di awal dakwah Islamiyah beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, orang tuanya mengetahui bahwasanya Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk Islam. Kemudian orang tuanya mengatakan kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair, "Utruk Muhammad wa dina Muhammad wa ila naqtu anka hadan na'im." Orang tuanya mengatakan kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair, tinggalkan Nabi Muhammad dan tinggalkan agama Nabi Muhammad. Jika tidak, maka aku tidak akan memberikan nikmat kepadamu. Milih siapa Sayyidina Mus'ab? Pilihan yang sudah jelas, pasti dia memilih Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Mus'ab memilih duduk dengan Nabi, belajar kepada beliau, belajar ilmu syar'i, belajar akhlak, belajar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Ansor di sana, dulu itu ada Ansor dan ada Muhajirin. Sahabat Ansor datang kepada Nabi meminta seorang yang berangkat ke Madinah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah, dari tempat belajar ke tempat pelajaran yang lain, sampai masuk Islam ke tangan Nabi Mus'ab, ke tangan Nabi Sayyidina Mus'ab bin Umair itu sudah banyak dari berbagai paling besarnya para sahabat. Setelah itu, setelah di Madinah, Sayyidina Mus'ab lewat dengan situng cedel, ngaku irang sopan, saya laju, saya tampil. Ketika Nabi Muhammad SAW mandang Sayyidina Mus'ab, Nabi mau lari. Nabi Muhammad SAW mau lari ketika melihat Sayyidina Mus'ab memakai pakaian yang sudah lusuh, dia laju dan juga ada tambalannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan di mana kalamihi, beliau mengatakan, hadzal gulam kana abuhu wa ummu yablughani bin na'im tarakahu lillah. Anak ini dulu orang tuanya memberikan nikmat yang luar biasa, dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika peperangan Uhud, beliau dibunuh di peperangan Uhud. Beliau tidak meninggalkan harta sama sekali kecuali kisah nikah semacam cak maturana sapo ini. Nah, sapo cak maturana kisah. Dia cuma meninggalkan kisah saja sapo, untuk kafan beliau. Ketika beliau mati, dikafani dengan kisah itu, dengan sapo nikah. Ketika ditutupi kepalanya, terbuka kakinya, tidak cukup, saking tidak adanya hartanya. Meninggalkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena cinta kepada Rasulullah SAW. Setelah ditutupi kakinya, terlihat kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menutupi kepalanya dan ditutupi dengan kain lain kakinya. Dan di peperangan Uhud tersebut, orang kafir, orang munafikin menyebarkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah terbunuh. Di antara sebab di peperangan Uhud itu umat muslimin kalah, orang munafikin, orang kafir itu menyebarkan bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh di peperangan itu, padahal tidak. Kemudian kabar ini sampai ke Madinah. Mendengar kabar ini seorang wanita. Setelah seorang wanita ini mendengar kabar bahwasanya Nabi dibunuh, beliau berangkat tanya kepada sahabat, kaifa halu Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian sahabat mengatakan, qutila waladuk. Sahabat mengatakan, anak kamu sudah dibunuh. Kemudian sang wanita itu bertanya lagi, kaifa bihadi Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulillah? Kemudian sahabat mengatakan, qutila abuk, bapak kamu sudah dibunuh. Kemudian wanita itu tanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Para sahabat mengatakan, qutila aku, saudaramu sudah dibunuh. Anak kamu, bapak kamu, saudara kamu sudah dibunuh di peperangan. Kemudian wanita itu marah. Saya bertanya di mana Rasulullah, kamu menjawab, kalian menjawab ini dan ini, dibunuh anak saya, bapak saya dibunuh, saudara saya dibunuh. Padahal saya bertanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Saking penuhnya jiwanya dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Di mana para pecinta Rasulullah, yang mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Lora Alawi Syamsuddin, yang mana mereka rela, berani mengorbankan hartanya, bahkan rela mengorbankan jiwa-jiwanya untuk Rasulullah SAW. La yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarona. Mereka tidak mendengarkan nama Nabi Muhammad kecuali mereka menjadi semangat.
menjadi semangat dalam mengabdi kepada agama, dalam mengabdi kepada sunnahnya, dalam mengabdi kepada dakwahnya, dalam mengabdi kepada umatnya. La yasma'una bi dzikri tahirul mustafa illa binta asyu wa dhabarona. Dari itu, setelah sang perempuan itu, wanita itu dibawa kepada Rasulullah, sahabat membawa wanita itu menuju Rasulullah. Kemudian setelah melihat Rasulullah SAW, wanita itu mengatakan, segala musibah setelah engkau ya Rasulullah sudah tidak ada apa-apanya. Walaupun anaknya dibunuh, bapaknya dibunuh, saudaranya dibunuh. Itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba ketika dia tidak lebih mencintaiku daripada keluarganya, daripada hartanya, daripada semua manusia yang berada di alam ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan juga kita bersama para habaib dan para alim ulama, wabil khusus Lora Alawi Samsuddin, kita berada di majlis ini. Mungkin sebab majlis ini daerah Kokok bisa menjadi lebih baik ke depannya. Maksiat sudah berkurang sampai tidak ada sama sekali. Mungkin sebab majlis ini, sebab PHB dan sebab ketua PHB. Kemudian ayyuhal ikhwan, ketika kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan kita untuk selamat di dunia ini, apa perasaan kita dalam hati kita ketika kita mendengar Nabi Muhammad, ketika kita mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa seikhlas diri kita dengan azan kita? Apakah nama Muhammad saja tak rasa apa? Ketika kita panggil hayya 'alas shalah, tak rasa apa? Mari kita untuk sholat. Kita memikirkan sholat dan memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain demi dunia. Kita dikatakan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dari itu kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin ada kemenangan tanpa ada sholat, karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu berkaitan. Ada ta'alluq antara sholat dengan kesuksesan, dengan kemenangan. Bahkan dikisahkan ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ketika wafat Nabi, Sayyidina Bilal pindah ke Syam. Setelah itu Sayyidina Bilal bermimpi dengan bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, amanaka anta zuruna ma hadzal jafa, amanaka anta zuruna, apakah engkau tidak akan menziarahiku ke Madinah? Kemudian Sayyidina Bilal ketika bangun dari tidurnya, molar berjauh Sayyidina Bilal. Molar berangkat langsung ke Madinah menuju makam Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah, penuh jiwanya dan hatinya dengan cinta kepada Rasulullah SAW. In kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ketika cinta kamu kepada Habib Bahar, kepada Habib Rizik, kepada Rasulullah SAW, cinta kamu sudah benar, sudah nyata, maka kamu akan mengikuti langkah-langkah beliau. Beliau sholat di awal waktu, kita mengikuti beliau. Beliau semangat dalam berdakwah, kita mengikuti beliau. Beliau semangat dalam sholat berjamaah, kita mengikuti beliau. Jangan mengatakan kamu cinta Rasulullah tapi kamu benci terhadap sahabat kamu sendiri. Kamu benci terhadap guru kamu benci kepada habaib. Jangan mengatakan kamu cinta Rasulullah. In kana hubbuka shadiqun la ta'tahu. Jika cintamu memang benar, maka kamu akan mengikuti kekasihmu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u, karena sungguhnya seorang pecinta akan mengikuti orang yang dicintai, akan taat kepada orang yang dicintai. Kemudian ketika Sayyidina Bilal sampai ke Madinah, beliau sudah tidak mampu dengan tangisannya. Kini sampai ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ceritanya sudah masyhur. Mungkin di kitab Al-Bidayah wa Nihayah di sana juga disebutkan. Sampai ke Madinah, sarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disuruh untuk adzan kembali. Beliau tidak mampu, tidak bisa. Bagaimana saya mau adzan kembali? Dulu ketika saya adzan, saya membangunkan Rasulullah SAW. Kalau sekarang apa yang akan aku lakukan? Kemudian Sayyidina Umar menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan lagi. Sayyidina Bilal tidak bisa juga. Ketika Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan, maka Sayyidina Bilal tidak bisa menolak permintaan dari cucu Rasulullah SAW.
kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus tahu apa sunnah-sunnahnya, apa sunnah-sunnah wudu, apa sunnah-sunnah ketika kita masuk ke dalam masjid, apa sunnah-sunnah ketika kita masuk hammam, kamar mandi dan keluar dari hammam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddo'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat laha abwabul jannati sama yadkhulu min ayyiha sya'. Barang siapa wudu berwudu kemudian laksana wudu ngangkat tangan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Dibuka untuk orang itu yang berdoa pintu-pintu surga yang 8, masuk di antara pintu yang dia mau masuk di pintu apa saja. Yadkhulu min ayyiha syaa. Oleh karena itu kita harus semangat dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Jangan kita rela meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwasanya umat itu ada 3. Imam Ghazali di dalam Ihya mengatakan umat itu ada 3. Yang pertama, Adhalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasidun. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Tsumma arsal kitab alladziina istafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika al-fadlul kabir. Yang pertama, dhalimun li nafsihi. Siapa yang maksud dhalimun li nafsihi? Yang dimaksud dhalimun nafsi ialah orang yang hari sekarang lebih buruk daripada hari kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari sekarang. Ini yang dimaksud dhalimun nafsi. Sebagian ahli tafsir mengatakan dhalimun nafsi hari sekarang lebih buruk dari hari kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari sekarang. Kemudian yang kedua, muqtasidun. Muqtasidun itu hari sekarang dan hari kemarin dan hari esok itu sama, tidak bertambah dalam amal baik dan tidak berkurang. Kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairat biidznillah. Siapa sabiqum bil khairat? Ialah orang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Kita pikirkan kita masuk dari golongan yang mana? Adakah dhalimun li nafsihi ataupun muqtasidun ataupun sabiqum bil khairat biidznillah? Tapi mungkin sebab adanya majlis ini kita dijadikan orang yang selalu semangat di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu, di dalam menjalankan tugas-tugas kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang alim tanpa dakwah, sifat dakwah tidak bermanfaat. Bahkan guru saya sendiri, orang tua Habib Umar itu, kalau antum itu sampai ke Tarim cari makam orang tua Habib Umar tidak akan ketemu. Kufurnya tak bangkit. Ketika Habib Umar itu umur 9 tahun, beliau berangkat ke dalam masjid dengan ring sepuluh, maka dia masih umur 9 tahun. Kemudian ring sepuluh kan motor rida, surban rida, ini motor dak Habib Umar. Ring sepuluh keluar dari masjid, dikuburkan dibunuh. Sampai sekarang ini kuburannya tidak ditemukan. Sampai detik saat ini kuburan Habib Muhammad bin Salim bin Habib itu tidak ditemukan, dibunuh oleh para orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adhanallahu wa iyyakum lima yardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran mengingatkan beliau. Semoga mutiara hikmah dan apa yang disampaikan dalam pesan-pesan spiritual beliau sampaikan dapat kita ambil dan aplikasikan dalam bentuk perbuatan demi menuju kehidupan yang lebih baik dan dapat kita jadikan pegangan hidup sehari-hari dan menjalankan